Apa itu tauhid dan apa contohnya? Tayyib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kata dasarnya ada di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-43. Itu contohnya ya. Bismillah. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Langsung dituliskan yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Baik. Allah itu akan menjadi wali, ya, pelindung, pengayom, penyayang, pemerhati, pembimbing bagi orang yang beriman. Jadi semakin tinggi tingkatan iman antum, semakin mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti dalam salah satu hadis qudsi disampaikan pandangannya akan dijaga oleh Allah. Pandangannya pandangan kata Allah. Pendengarannya pendengaranku. Maksud dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin Anda meningkatkan iman, lebih dekat dengan Allah, semua akan terjaga. Jangan palingkan. Ya, Masya Allah, mendengar sesuatu yang nggak enak, Anda nggak mau dengar tuh. TV bisa Anda pindahkan, bahkan Anda matikan. Bahkan sekalian ganti aja lah programnya, jangan yang ini. Kalau sudah sampai ke level itu kenikmatan di situ. Caranya nanti buka kitab Al-Bukhari di jilid yang pertama, di bab yang pertama. Al-Bukhari itu ada 97 bab. Bab pertama namanya Kitabul Iman, 57 hadis. Keluarkan hadisnya, itu khusus petunjuk Nabi bagaimana cara meningkatkan iman supaya terus naik dan tidak turun. Anda kan sering bertanya bagaimana Ustaz cara meningkatkan iman dan supaya nggak turun-turun. Kadang kalau turun malas ibadah dan sebagainya. Itu ada 57 hadis dari Nabi. Ya, ada yang terkait dengan caranya dengan ibadah, dengan menjaga maksiat dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini bagian pertama kalau ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda menjauh dari Allah, Anda bisa menyimpang. Kalau sudah menyimpang dari Allah, maka yang menjadi acuan Anda, termasuk yang membimbing Anda, termasuk orang-orang jadikan acuan, jadikan pengayom, yang didengar, yang mengarahkan Anda, itu bukan cahaya-cahaya Allah lagi, bukan lagi. Tapi hal-hal yang menyimpangkan Anda dari Allah. Hal-hal yang menyimpangkan Anda dari Allah disebut dengan tagha namanya. Tagha. Makanya Fir'aun ketika menyimpang dari Allah, perbuatannya disebut dengan tagha. Tagha, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun, perbuatannya sudah mulai menyimpang dari Allah. Sehingga petunjuk gak bisa masuk. Jadi asalnya kata taghut ini, taghut ya, berasal dari kata tagha asalnya. Ta ghain alif, ta ghain alif. Baik. Alhamdulillah. Sesuatu yang menyimpang keluar dari ketentuan. Fokus. Apa penyebab penyimpangannya? Apa penyebab penyimpangannya? Macam-macam. Ya. Ada yang kan paling cepat menutup pintu-pintu kebaikan. Jadi cahaya Allah susah masuk tuh. Bukan karena Allah nggak mau ngasih, tapi nggak bisa tembus. Ya. Maaf tuh, begitu ada yang makan yang haram, mengalir dalam darahnya, itu nanti akan beredar kepada seluruh anggota tubuh menutup pintu kebaikannya. Jadi kalau dia masuk ke telinga, maka telinga ini ada sumbatan. Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan. Dengar adzan susah, dengar nasihat gak mau. Masuk ke mata, mata gak bisa lihat. Tapi yang lain kelihatan. Ya, Masya Allah, yang lain kelihatan. Kedengaran kelihatan. Konser musik, Masya Allah, ribuan kilometer bisa ditempuh, bayar lagi. Ketahuan taklim, datang langsung, Masya Allah. Ustaznya datang, keadaannya live, masjidnya enak. Kadang-kadang ada snacknya juga, buka puasa dikasih lagi, gratis. Ya, gak mau datang. Sesuatu yang baik-baik gak bisa tembus, yang jelek-jelek itu selalu kelihatan. Orang maksiat kelihatan, orang ke masjid gak ada jin pertama sampai jadi taghut, itu kan iblis. Asalnya jin yang sangat taat. Cuman karena tertutup dengan kesombongan, ya, Quran surah ke-18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis, semua sujud kecuali iblis, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Asalnya taat cuman karena tertutup dengan kesombongan, kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengingkarannya ada di Quran surah ke-7 ayat 12 sampai dengan ayat ke-16 sampai terhindar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dia kemudian menjadi setan dengan menggoda Adam. Quran surah kedua ayat 36, ya. Taib, sampai kemudian dia turun ke muka bumi bahkan menantang. Minta sama Allah diberi kesempatan, saya akan goda tuh anak cucunya Adam itu, saya akan sesatkan mereka, ya, saya akan berikan mereka angan-angan, bahkan mereka merusak penampilan dirinya sendiri. Quran surah keempat ayat 119 itu sampai turun, dan itu taghut pertama di muka bumi ketika turun. Maka diresapkan itu pada manusia, ada yang diberikan penyakit sebagai
maka kemudian ada yang mengejar pangkah setan. Maka dilukiskanlah kemudian di situ menjadi teman-teman mereka dalam kehidupan. Ya, siapa di antaranya yang paling cepat mendapatkan gambaran-gambaran atau ikut dalam pengaruh togut ini adalah orang yang menjauh dari Allah menggunakan kata kafar. Saya pernah terangkan dulu kan? Ada kafir, ada kafar. Ayatnya mengatakan walladzina kafaru, dan orang-orang yang selalu menjauh dari petunjuk Allah maka besar kemungkinan akan dekat dengan yang seperti ini, togut. Dan yang menjauh dari petunjuk Allah itu bukan hanya orang yang tidak beriman. Kalau tidak beriman jelaslah karena kamu menerima iman. Yang berbahaya itu orang yang sudah beriman tapi kemudian banyak makan haram, banyak berbuat maksiat. Itu yang kemungkinan besar jauh dari ayat-ayat Allah sampai kemudian dekat dengan taghut yang menyimpangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin itu akan baik didapati dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang Islam tapi anehnya itu yang nolak bangun masjid, itu yang nolak ayat-ayat Al-Quran, itu yang mempersoalkan persoalan keislaman, itu yang justru merubah fatwa dari baik menjadi buruk, aneh-aneh gitu kan. Itu yang berbahaya, itu yang berbahaya. Minimal kita doakan supaya kembali kepada jalan-jalan yang baik ya.